Sebelumnya malah kita sebelum memulai perkuliahan yang sangat baik ini, malah kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha, Dharma dan Sangha dengan salam Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada kesempatan yang sangat baik ini, di momentum yang sangat baik ini, kita bersama berjumpa dalam perkuliahan agama Buddha. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang mata kuliah agama Buddha, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sujiono. Di sini saya sebagai dosen mata kuliah agama Buddha di Universitas 11 Maret Surakarta. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, mata kuliah agama Buddha merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang beragama Buddha. Mata kuliah agama Buddha itu sangat penting karena mata kuliah agama Buddha tidak lepas dari pokok-pokok dasar ajaran Guru Agung kita Sang Buddha yang telah dituliskan di dalam kitab suci Tripitaka. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang tertua di Indonesia, yang mana keberadaan agama Buddha tidak bisa dilepaskan dari kebesaran Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Simakalingga. Ajaran agama Buddha dikenal dengan Dharma yang telah ditemukan oleh Guru Agung Sang Buddha 2500 tahun yang lampau. Dharma, ajaran Buddha terdokumen dengan sangat baik di dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Yang mana di dalam Tripitaka memuat 84.000 kelompok ajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Intisari dari ajaran Buddha atau Dharma yaitu tidak berbuat kejahatan, senantiasa melakukan perbuatan baik atau kebajikan, menyucikan hati dan pikiran. Inilah inti dari ajaran Buddha. Mata kuliah agama Buddha ini merupakan mata kuliah yang nantinya para mahasiswa diharapkan melalui mata kuliah agama Buddha itu memiliki kepribadian yang luhur sesuai dengan Dharma ajaran Sang Buddha sebagai landasan berpikir, berucap, dan berperilaku, terutama dalam pengembangan keilmuan dan profesi rekan-rekan mahasiswa nantinya. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, di dalam perkuliahan agama Buddha nanti, dalam satu semester kita akan tempuh dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan berbicara tujuan dan fungsi dari pendidikan agama Buddha. Dan nanti kita akan mempelajari tentang apa itu agama Buddha, basic dasar dari agama Buddha. Pertemuan kedua, kita akan berbicara tentang ketuhanan di dalam agama Buddha. Selama ini mungkin rekan-rekan mahasiswa masih bertanya-tanya, bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Buddha? Seperti apa konsepnya? Bagaimana dasar ajaran agama Buddha atau yang tertuang di dalam sutta yang membahas tentang konsep ketuhanan? Nah, di sini nanti kita akan tentunya mengupas di dalam pertemuan kedua tentang konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Kita akan berbicara tentang konsep Adi Buddha. Kita juga akan berbicara tentang Udana 8 yang merupakan salah satu pijakan sutta dari ajaran Sang Buddha yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Pertemuan 3 dan 4 kita akan berbicara tentang Brahma Wihara.
Brahma Wihara itu merupakan 4 kediaman luhur yang sangat penting, yang perlu rekan-rekan mahasiswa itu pelajari, baik secara teoritis maupun praktis. Di sini nanti dalam pembelajaran Brahma Wihara, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung Brahma Wihara itu sendiri. Ada 4 ya Brahma Wihara. Yang pertama adalah metta. Metta adalah cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tanpa syarat, cinta kasih yang tanpa pilih kasih. Yang kedua adalah karuna. Karuna adalah belas kasihan. Belas kasihan saat melihat makhluk lain menderita, sedang kesusahan, mengalami musibah, mengalami penyakit. Yang ketiga adalah mudita. Mudita sini adalah bersimpati, turut berbahagia atas keberhasilan orang lain, atas kesuksesan orang lain. Dan yang keempat adalah UPK. UPK di sini adalah batin seimbang. Brahma Wihara tadi tentunya sangat penting teman-teman mahasiswa sekalian untuk dikuasai, tidak hanya teori, tentunya secara praktek. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang Atta Loka Dhamma dan Kilesa. Atta Loka Dhamma merupakan 8 kondisi yang ada di dunia ini. Dan kilesa. Jadi semua makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian, entah itu Sotapanna, Sagadagami, Anagami maupun Arahat, tentu akan memiliki kilesa. Kilesa itu bisa berwujud dosa, loba, dan moha. Dosa adalah kebencian, loba keserakahan, dan moha ketidaktahuan. Jadi nanti kita akan mengenal pada pembahasan Atta Loka Dhamma dan Kilesa ini, kita akan kupas secara detail tentang dosa, loba, dan moha, tentang kilesa, dan tentunya dampak dari kilesa itu seperti apa, dan yang paling penting bagaimana rekan-rekan kita semua dalam praktek ajaran Buddha bisa mengikis dari kilesa. Pertemuan 6 dan 7 kita akan belajar tentang Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia. Materi ini sangat penting karena ini menjadi basic dari ajaran agama Buddha, yaitu Cattari Arya Sacani. Ya, yang pertama adalah duka, ya, ketidaksenangan, ketidakpuasan, duka. Yang kedua adalah sebab duka. Apa sih sebab duka menurut ajaran agama Buddha? Ataukah karena takdir, atau karena kehendak di atas? Tentu nanti kita akan kupas di pertemuan 6 dan 7. Berikutnya adalah lenyapnya duka atau nibbana, yang menjadi tujuan tertinggi dari pelaksanaan ajaran Buddha. Dan yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Di sini ada Hasta Arya Magga. Nah, Cattari Arya Sacani ini sangat basic sekali yang perlu nanti kita pelajari secara detail, sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa ataupun nanti suatu saat menjadi ilmuwan, tentu bisa lebih memahami ajaran Cattari Arya Sacani. Kedelapan, kita ada ujian tengah semester, yang mana di dalam ujian tengah semester ini nanti materinya adalah bahannya pertemuan 1 sampai pertemuan 7, sehingga pertemuan 8 kita adakan ujian tengah semester. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, pertemuan 9
dalam mata kuliah agama Buddha, materi kita adalah hukum karma. Tentu hukum karma ini sebuah materi yang sangat menarik. Ya, bila kita kaji, nanti kita diskusikan. Karena tidak sedikit umat Buddha yang kurang memahami tentang hukum karma. Sehingga ketika mengalami sesuatu, terutama yang tidak menyenangkan, terkadang mengeluh, kadang protes. Tentunya dengan mempelajari hukum karma ini diharapkan nanti pola pikir kita berubah. Karena apa yang kita alami, apa yang kita terjadi di dalam hidup kita sebetulnya adalah buah akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, hukum karma itu sendiri sebetulnya niat, kehendak untuk melakukan segala sesuatu, baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Nanti kita akan kupas secara detail apakah itu hukum karma, jenisnya hukum karma apa, macam-macam hukum karma, dan buah dari hukum karma itu, seberapa hebat hukum karma itu bekerja, dampaknya dalam kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, di pertemuan ke-10 nanti kita akan berbicara membahas materi tentang 3 corak umum dan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Hukum karma, 3 corak umum, hukum sebab musabab yang saling bergantungan itu sebenarnya sebuah paket, sebuah ajaran yang saling melengkapi. 3 corak umum terdiri dari Sabe Sangkara Anicca, yang mana segala sesuatu kondisi itu tidak kekal abadi. Tidak ada yang abadi, tidak kekal. Bangunan yang megah yang pernah kita lihat tentu suatu saat akan mengalami proses kehancuran. Tidak ada abadi. Jasmani kita tentu juga tidak abadi, suatu saat juga akan rusak. Yang kedua adalah Sabe Sangkara Dukkha. Segala yang terbentuk adalah sebetulnya dukkha, ketidakpuasan. Ketika kita mengalami sakit gigi, atau mungkin mengalami sakit kepala, sakit perut dan sebagainya, sebagai akibat dari konsekuensi kita punya badan jasmani, terkadang kita merasa tidak siap menerima kenyataan itu. Itulah yang dikatakan Sabe Sangkara Dukkha. Yang ketiga adalah Sabe Sangkara Anatta, yang mana segala sesuatu bentukan adalah tidak kekal. Tidak ada inti yang sempurna. Jadi nanti kita akan pelajari di pertemuan yang ke-10. Selain 3 corak umum, kita juga akan belajar tentang Paticca Samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Lanjut pertemuan 11, kita akan berbicara tentang kelahiran kembali. Makhluk-makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat, tentu sesuai dengan konsep dharma, akan mengalami kelahiran kembali. Nah, di dalam materi kita nanti kita akan pelajari proses dari kelahiran kembali, bentuk-bentuk kelahiran kembali, dan yang tidak kalah penting, makhluk setelah meninggal itu terlahir kemana? Nanti kita akan pelajari di 31 alam kehidupan. Apakah alam apa ya, alam manusia, ya, alam dewa, alam Brahma, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan 11. Pertemuan 12 kita akan berbicara tentang moralitas dalam agama Buddha. Dalam hal ini lebih diserang dengan sila. Rekan-rekan mahasiswa,
Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa melaksanakan 5 sila atau Pancasila Buddhis, yaitu pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berzina, pantang berbohong, dan pantang mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan atau kesadaran. Nah, di hari-hari tertentu pada bulan Uposatha, bulan gelap, bulan terang, kita juga melaksanakan 8 sila atau atas sila. 5 sila tadi, yang ketiga yang tidak berzina tadi dikembangkan lagi, yaitu berlatih hidup suci. Yang keenam, tidak makan, menghindari makan makanan setelah tengah hari sampai besok pagi, biasanya jam 6. Yang ketujuh, kita berlatih untuk menghindari menyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan. Yang kedelapan, kita berlatih untuk menghindari tempat duduk yang tinggi dan mewah. Sehingga melalui atas sila ini kita dilatih untuk menjalani kehidupan yang lebih spiritual. Pertemuan 13 kita akan membahas materi kita tentang ajaran Buddha, tentang kerukunan antar umat beragama. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang multikultur. Banyak budaya, banyak bahasa, banyak agama, etnis. Kita akan melihat sumbangsi ajaran Buddha terkait kerukunan, terkait multikulturalisme. Tentu agama Buddha adalah sebuah agama yang penuh kedamaian, cinta kasih. Hal ini bisa kita lihat di dalam prasasti Raja Asoka yang menggambarkan bagaimana kepedulian ajaran Buddha terhadap multikulturalisme, kerukunan antar umat beragama. Pertemuan 14, materi kita adalah bawana. Bawana ini adalah salah satu ciri khas dari ajaran agama Buddha, meditasi. Nah, memang di luar sana sudah banyak dikembangkan meditasi. Nah, pada pertemuan 14 ini kita akan lihat perbedaan meditasi yang ada dengan meditasinya produknya agama Buddha. Disitulah dalam materi bawana. Bawana ada 2. Yang pertama adalah samatha bawana, yang akan kita pelajari. Samatha bawana adalah meditasi ketenangan yang tujuannya mencapai tingkatan konsentrasi atau jhana untuk mengendapkan kilesa. Yang kedua adalah vipassana bawana, adalah meditasi untuk pandangan terang. Jadi pada materi bawana, saya berharap nanti rekan-rekan mahasiswa tidak hanya kita teori, nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan bawana itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari bawana. Pertemuan 15 kita akan materi kita yaitu Dharma sebagai pelindung dunia. Nah, kita tahu bahwa di negara kita banyak sekali perilaku-perilaku yang kadang tidak menggambarkan kemanusiaan. Tiap hari melalui media televisi kita bisa melihat dengan mudahnya kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pelecehan dan semuanya. Nah, kita akan melihat berbagai macam fenomena yang ada di masyarakat ini. Bagaimana peran agama Buddha, Dharma itu sebagai pelindung dunia. Nah, di sini nanti ada hiri dan otapa. Hiri adalah malu berbuat jahat, otapa adalah takut akibat dari perbuatan jahat. Dan kita juga akan membahas tentang
Dasa Raja Dhamma, 10 dhamma, 10 pedoman bagi seorang pemimpin. Saya yakin dan percaya teman-teman mahasiswa kedepannya nanti setelah selesai menempuh studi di Universitas 11 Maret nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Tentunya ketika menjadi pemimpin nanti, dasar Raja Dharma itu sangat penting. 10 pedoman Dharma bagi seorang pemimpin untuk diterapkan. Nah, di sini dalam mata kuliah agama Buddha ini nanti kita akan bekali teman-teman dengan dasar Raja Dharma. Pertemuan yang 16 kita ujian akhir semester atau UAS. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, setelah tadi kita membicarakan tentang materi-materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah agama Buddha selama 16 pertemuan. Selanjutnya adalah penilaian. Ini yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui. Ada beberapa komponen yang menjadi penilaian dalam mata kuliah agama Buddha. Yang pertama adalah kehadiran, ya, bobotnya 10%. Keaktifan, ya, keaktifan itu seberapa banyak teman-teman memberikan sumbangan, masukan, pemikiran. Nilai bobotnya 15%. Tugas, nilai bobotnya 25%. Ya, tugas ini bobotnya sangat besar karena saya melihat tugas kita nanti perlu saya apresiasi dengan nilai yang optimal. Yang berikutnya penilaian kita ada UTS, ya, bobot maksimalnya adalah 20% dan UAS 25%, jadi total 100%. Setelah penilaian, berikutnya adalah referensi utama pokok di dalam mata kuliah agama Buddha. Ada 6 referensi utama dalam perkuliahan kita, mata kuliah agama Buddha. Yang pertama adalah membangun pribadi yang bersih, ya, yang ditulis oleh Jayasilo Lili. Yang kedua adalah Wacana Buddha Dharma yang ditulis oleh Krishnananda Wijayamukti. Yang ketiga, Petikan Anguttara Nikaya yang ditulis oleh Nyana Polikatera. Keempat adalah buku Pokok-pokok Dasar Agama Buddha yang ditulis oleh Mulyadi Wahono. Referensi kelima adalah ajaran-ajaran dasar Buddhisme yang ditulis oleh U. Jotalangkara. Dan yang keenam adalah Bawana yang ditulis oleh Metadewi Mong. Itu 6 referensi utama dalam mata kuliah agama Buddha. Tentu selain 6 referensi utama itu nanti akan beberapa referensi pendukung yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan perkuliahan kita. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat yang luar biasa, demikian pemaparan dari gambaran perkuliahan agama Buddha yang akan kita lalui dalam 1 semester ke depan. Harapan saya dalam perkuliahan agama Buddha ini, rekan-rekan mahasiswa bisa secara aktif berkolaborasi mengkaji ilmu-ilmu agama Buddha dan harapannya memberikan kemanfaatan bagi teman-teman sehingga rekan-rekan mahasiswa kedepannya setelah lulus menyelesaikan studi di Universitas 11 Maret ini menjadi orang-orang hebat, berpendidikan, ya, yang unggul, berkarakter, ya, memiliki budi pekerti yang baik, dan yang paling penting melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat
mengikuti perubahan agama Buddha. Tetap semangat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.